Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anu Mutia Yuni dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan akan membahas laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Himbauan Larangan Membuang Sampah di Saluran Drainase dan Aliran Sungai Kota Palembang. Tujuan dari optimalisasi himbauan larangan membuang sampah ini yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk menjaga saluran drainase dan sungai dari penumpukan sampah dan akan memperpanjang umur ekonomi sarana yang telah dibangun. Yang kedua, meningkatkan pelayanan dalam bidang infrastruktur, khususnya di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, upaya mendukung salah satu pembangunan dalam memelihara sungai dan drainase yang ada di Kota Palembang. Selanjutnya adalah kegiatan aktualisasi dan habituasi yang telah saya lakukan. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah konsultasi dengan mentor untuk mendukung laporan ataupun membuat kegiatan aktualisasi yang akan direalisasikan. Yang kedua, membahas kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diaktualisasikan pada saat habituasi. Yang ketiga yaitu mendapatkan surat persetujuan dari mentor terkait akan dilaksanakan sosialisasi maupun kegiatan aktualisasi. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yang saya lakukan adalah melaksanakan survei lokasi pada saluran drainase dan aliran sungai yang terjadi banyak penumpukan sampah. Sehingga kegiatan yang saya lakukan yang pertama, membuat daftar sungai yang akan disurvei di daerah Kota Palembang. Yang kedua, yaitu melakukan survei pada daftar yang telah saya buat. Yang ketiga, konsultasi dengan mentor terkait dengan lokasi-lokasi yang telah saya survei. Kemudian akan dilakukan penentuan titik lokasi pada saat pemasangan banner ataupun kegiatan aktualisasi. Berikut beberapa lokasi yang telah saya survei, yaitu ada 4. Yang pertama, aliran sungai di Rusun dan di Pasar. Yang kedua, aliran sungai Sekanak 28 dan 29 Ilir. Yang ketiga, aliran sungai Talang Kelapa. Dan yang terakhir yaitu aliran sungai Kelurahan 7 Ulu, RT 59 dan 60. Nah, pada kegiatan ini kami mengambil lokasi untuk dijadikan kegiatan aktualisasi, yaitu di aliran sungai serta drainase di Kelurahan 7 Ulu, RT 59 dan 60. Karena saya melihat belum adanya papan himbauan larangan membuang sampah di sekitar lokasi sungai tersebut. Nah, kegiatan selanjutnya yang saya lakukan adalah menyiapkan banner atau spanduk sebagai media dalam kegiatan sosialisasi dan akan dilakukan kegiatan aktualisasi di lapangan. Yang tahapan pertama yang saya lakukan adalah mendesain banner atau spanduk. Yang kedua, melakukan koordinasi ataupun konsultasi dengan mentor terkait dengan hasil desain yang telah saya buat. Yang ketiga yaitu mencetak banner atau spanduk. Desain yang telah dibuat. Nah, hasil desain ini ada 2, yaitu dengan isi keberhasilan lingkungan sungai adalah sodako, serta yang kedua adalah ajakan untuk menjaga saluran drainase dan aliran sungai agar tidak terjadinya penumpukan sampah yang akan mengakibatkan banjir di sekitar aliran sungai. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan adalah melakukan kegiatan sosialisasi serta pemasangan banner atau spanduk di lapangan. Nah, lokasi yang telah disebutkan akan dilaksanakan pemasangan banner yaitu di Lorong Kenduran, Kelurahan 7 Ulu, RT 59 dan 60. Sehingga tahapan pertama yang saya lakukan adalah koordinasi dengan ketua RT ataupun warga setempat terkait akan dilaksanakan kegiatan habituasi ataupun aktualisasi. Yang kedua, saya menjelaskan tujuan dari sosialisasi serta pemasangan banner di lokasi tersebut. Hal ini didukung dengan surat undangan yang telah ditandatangani oleh mentor. Terus, menyiapkan bahan ataupun perlengkapan. Yang terakhir yaitu membuat video edukasi dan kegiatan. Nah, video edukasi ini berisi sebab akibat terjadinya banjir dari tidak menjaga saluran drainase maupun aliran sungai sehingga dapat terjadinya banjir. Kegiatan pemasangan banner. Nah, pada saat
Pemasangan banner ini dibantu oleh warga sekitar dengan dipasang di beberapa lokasi baik kanan ataupun kiri sungai, sehingga warga yang berada di kanan atau kiri sungai dapat melihat serta membaca himbauan tersebut. Yang kedua, pada saat pemasangan banner ini juga dibantu dengan peralatan yang saya bawa, yaitu berupa kayu, tali, maupun tong sampah sebagai antisipasi untuk warga sekitar tidak membuang sampah sembarangan. Serta banner yang disiapkan yaitu sebanyak 4 banner dengan ukuran 1,5 dikali 0,5 meter, serta banner besar akan dipasang di jembatan dengan ukuran 3 meter kali 1,5 meter. Kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi melalui YouTube dan grup WhatsApp. Setelah dilakukan pemasangan banner, saya membuat video edukasi yang berisi sebab akibat terjadinya banjir serta dampak-dampak yang terjadi jika tidak menjaga saluran drainase maupun aliran sungai yang akan dapat merugikan masyarakat sekitar. Nah, sosialisasi ini saya unggah melalui YouTube serta akan membuat grup WhatsApp sehingga warga di sana ataupun di lorong Kenduran dapat melihat ataupun mendapatkan pemahaman serta kesadaran untuk menjaga saluran drainase serta aliran sungai sehingga tidak merugikan mereka sendiri. Dan terakhir yang saya lakukan adalah membuat evaluasi dari kegiatan sosialisasi serta pemasangan banner di lapangan atau di lorong Kenduran RT 59 dan 60 di Kelurahan 7 Ulu. Tahapan kegiatan yang saya laksanakan adalah membuat laporan hasil evaluasi di lapangan, serta konsultasi dengan mentor terkait hasil aktualisasi yang telah saya lakukan. Dan terakhir yaitu adanya catatan mentor ataupun evaluasi serta konsultasi yang telah dilakukan dari kegiatan pertama sampai terakhir. Bukti hasil evaluasi yang telah saya lakukan yang berisi sebelum evaluasi terjadinya penumpukan sampah di aliran sungai. Hal ini dapat merugikan masyarakat setempat. Yang kedua, sesudah evaluasi dengan pemasangan banner terjadi pemahaman ataupun kesadaran masyarakat sendiri untuk menjaga saluran drainase maupun sungai agar tidak terjadinya penumpukan sampah. Hal ini didukung juga pada saat pemasangan banner, warga di sana sangat senang ataupun adanya respon positif dari masyarakat sekitar untuk menjaga saluran drainase serta sungai yang ada. Nah, pada saat evaluasi ini juga saya mendapatkan keluhan dari masyarakat karena kurangnya koordinasi dari pemerintah setempat dalam hal pengangkutan sampah serta memelihara saluran sungai ataupun drainase di sekitar sungai tersebut. Kendala dan antisipasi pada saat kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan. Kendalanya yaitu sulitnya berkoordinasi dengan masyarakat setempat dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang mengharuskan social distancing sehingga sosialisasi ditiadakan secara tatap muka. Akan tetapi antisipasi yang dilakukan adalah sosialisasinya mengenai menjaga saluran drainase dan aliran sungai melalui via grup yang telah diunggah di YouTube dengan membuat video edukasi mengenai sebab akibat penumpukan sampah serta terjadinya banjir. Yang kedua, sulitnya menentukan titik lokasi untuk dipasang himbauan larangan membuang sampah. Nah, antisipasinya yaitu konsultasi dengan mentor sebelum melakukan survei sungai, yang kurang adanya papan himbauan sehingga cocok untuk melakukan kegiatan aktualisasi dari sosialisasi dan pemasangan banner. Setelah dilakukan kegiatan aktualisasi, pemasangan banner maupun sosialisasi yang telah dilakukan, kesimpulannya adalah dengan adanya aktualisasi dan habituasi, adanya respon positif serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga saluran drainase ataupun sungai yang ada di sekitar agar tidak merugikan baik itu di permukiman maupun infrastruktur yang telah dibangun. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aneka
serta menerapkan kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya rekomendasi yang saya buat yaitu pada saat sosialisasi berupa pemasangan banner serta dibuatnya video edukasi yang diunggah melalui YouTube serta akan dibagikan kepada grup WhatsApp akan menjadi salah satu cara untuk mengoptimalisasikan himbauan larangan membuang sampah di sekitar sungai ataupun saluran drainase. Terima kasih, itulah presentasi dari saya dari kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan. Berikut adalah video edukasi yang telah saya buat serta dibagikan kepada grup WhatsApp yang telah diunggah di media YouTube.